Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Anissa. Ya, seperti biasa, yang kemarin pun kita sudah upload video yang mana kita membahas mengenai pengantar akuntansi, ya, dasar akuntansi. Nah, sekarang kita akan bahas lagi nih, yang mana untuk video kali ini adalah tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Nek Asia. Dengan saya, Anissa, dengan nomor NIM 1125 10646. Saya Prodi Manajemen Kampus Bekasi, Universitas Pelita Bangsa pastinya. Pada kali ini kita ingin membahas mengenai penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian dan juga neraca lajur. Karena untuk video kemarin, video sebelumnya, itu kita membahas dasar akuntansi, ya kan? Terus kita membahas mengenai siklus akuntansi, masih basic. Nah, sekarang kita udah mulai mau di akhir nih. Di akhir apa? Di akhir yaitu langkah-langkah untuk membuat akuntansi. Yang terakhir itu nanti kita akan ada laporan keuangan. Ya, sebelum laporan keuangan ada neraca lajur, yang mana ini lumayan harus diperhatikan antara penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan juga neraca lajur. Itu benar-benar kita harus perhatikan, kita harus teliti, karena kalau kita nggak teliti pasti ada aja yang namanya nggak balance. Sama seperti saya, sebelum saya membuat video ini, saya itu dilanda tidak balance. Ya, hasil yang saya buat kok nggak balance nih. Nah, itu dia, makanya kita harus teliti ya, walaupun memang sekarang kita akan nggak balance, tapi kita harus penyusunan neraca saldo. mencari tahu di mana letak tidak Dalam balance-nya, membahas agar kita soal-soal yang berdua diberikan semua dengan menjadi Ibu Nek balance Asia, ya, STMM. Kita akan mempelajari dulu nih apa itu neraca saldo, apa itu jurnal penyesuaian, apa itu neraca lajur, ya kan? Seperti itu. Nah, untuk neraca saldo itu merupakan salah satu tahapan dalam siklus akuntansi yang tidak boleh terlewatkan. Ya. Nah, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, manufaktur. Nah, perlu mempersiapkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi perusahaan. Ini menurut Heri tahun 2016. Lalu sebagai bagian dari proses pembukuan, laporan ini juga mencerminkan semua saldo kredit dan debit di semua akun besar. Selain itu, laporan ini juga membantu dalam menentukan keakuratan perhitungan akun sehingga nantinya saldo kredit dan debit haruslah seimbang atau balance. Gitu ya. Lalu pengertian neraca saldo adalah suatu laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Lalu langkah dalam penyusunannya sebagai berikut. Pertama, kita tentukan format neraca lajur yang sesuai, lalu masukkan nomor dan nama akun, masukkan jurnal penyesuaian, masukkan data akun neraca saldo setelah penyesuaian, masukkan data di neraca dan laba rugi, menjumlahkan kolom laba rugi. Ini pada saat di neraca lajur nantinya. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Ya, itu merupakan proses yang digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening dalam neraca saldo sehingga dapat menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Lalu penggunaan ayat jurnal penyesuaian ini juga diperlukan untuk menggunakan saldo yang masih ada dan dapat digunakan pada periode. Nah, selain itu perhitungan dan penetapan ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat validitas laporan keuangan. Gitu. Dengan begitu, saldo akhir laporan keuangan perusahaan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu contoh akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Nah, ada pendapatan diterima di muka. Lalu juga ada beban dibayarkan di muka. Ada piutang pendapatan, beban yang harus dibayarkan. Jadi akun-akun tersebut itu nanti kita akan sesuaikan dulu atau penyesuaian dulu. Atau kalau kita bilang itu penyusutan. Gitu ya.
Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai neraca lajur. Nah, neraca lajur itu merupakan alat bantu bagi para profesional di bidang keuangan untuk menjelajahi untuk menjelajah informasi penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, neraca lajur itu sangat amat bermanfaat, sangat amat penting jika digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berskala besar, baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Alasannya, dalam sebuah perusahaan berskala besar, neraca lajur itu bisa memudahkan dalam melakukan rekam data keuangan. Sementara neraca lajur tidak terlalu banyak dibutuhkan pada perusahaan kecil atau menengah atau UMKM. Karena komponen pelaporan keuangan yang dimiliki oleh UMKM tidak terlalu banyak seperti perusahaan besar. Makanya perusahaan UMKM cukup menggunakan metode neraca saldo saja dalam menyusun laporan keuangan secara umum. Seperti itu. Lalu di sini ada tujuan penyusunan neraca lajur. Nah, tujuannya yaitu kita bisa mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Lalu juga dapat melihat perkiraan atau potensi yang akan terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan juga untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Lalu yang terakhir ada untuk mempermudah mencari kekeliruan dan kesalahan yang mungkin tanpa sadar dilakukan dalam sebuah jurnal penyesuaian. Sama seperti saya, ya sebelum saya membuat video ini, pastinya saya akan menyelesaikan dulu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu pengantar akuntansi saya, ya yang mana saya juga mengalami yang namanya tidak balance. Pada akhirnya balance juga. Seperti itu. Makanya kita tuh harus teliti, guys. Kalau kita mau belajar akuntansi, paling utamanya kuncinya adalah teliti. Teliti gitu. Nah, di sini ada soal UAS ya, soal ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Ibu Neng Asia SIMM, di mana perusahaan Cahaya Bintang adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perantara jual beli perumahan atau jual beli rumah. Di bawah ini adalah neraca saldo dari data perusahaan Cahaya Bintang pada bulan Januari tahun 2025. Nah, di sini ada nih neraca saldonya. Dari kasnya 7.500.000, ya piutang dagang 2.150.000, perlengkapan kantor 350, bla 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 sampai beban iklan 2.100.000. Lalu tugasnya berikut adalah data informasi penyesuaian untuk neraca saldo per 31 Januari 2025. 1. Harga perolehan perlengkapan kantor telah terpakai pada bulan ini sebesar 200.000. Ya, gaji yang belum dibayarkan pada bulan ini sebesar 400.000. Pendapatan diterima di muka yang harus diakui sebagai pendapatan pada bulan ini sebesar 700.000. Dan lain-lain. Nah, kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian untuk transaksi tersebut di atas. Lalu masukkan jurnal penyesuaian ke neraca lajur 10 kolom. Ya, buatlah laporan keuangan untuk periode yang berakhir bulan Maret. Ini sebenarnya mungkin salah ya, kesalahan mungkin berakhir di bulan Februari karena habis Januari Februari gitu ya. Nah, pertama kita akan buat penyesuaiannya dulu, lalu kita akan masukkan ke neraca lajur. Nah, pertama, harga perolehan perlengkapan kantor yang telah terpakai pada bulan ini sebesar 200.000. Lalu berarti nama akunnya biaya perlengkapan kantor 200.000 kita catat di debit, ya. Perlengkapan kantor 200.000 kita catat di kredit atau penyesuaian itu. Lalu soal nomor 2, ada gaji yang belum dibayarkan pada bulan ini sebesar 400.000. Berarti untuk nama akunnya biaya gaji 400.000 di debit dan utang gaji 400.000 di kredit, ya. Dan lain-lain. Di sini juga ada pendapatan terima di muka, ya, untuk akunnya pendapatan DDM 700.000 di debit, lalu juga ada pendapatan sewa 700.000 di kredit. Lalu nih, yang nomor 4 itu peralatan kantor dibeli pada bulan 1 Januari tahun 2025 dan diperkirakan akan mempunyai umur ekonomi 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Nilai residu itu seperti nilai sisa, ya. Nah, di sini ada rumusnya, harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis, yang mana harga perolehan
perlengkapan kantor itu di 350 dikurang 0. Kenapa nilai sisanya 0? Karena tadi tidak mempunyai nilai residu atau nilai sisa. Jadi nilai sisanya itu 0 dibagi 10 tahun, hasilnya 35.000 per tahun. Di sini baru per tahun. Kita susutin lagi atau kita penyusutan lagi ya, 35.000 dibagi 12 bulan. Hasilnya 2.917 per bulan. Nah, ini adalah hasilnya. Seperti itu. Yang mana nama akunnya itu depresiasi peralatan kantor atau perlengkapan kantor itu di 2.917 di debit, lalu penyusutannya diakumulasi depresiasi perlengkapan kantor 2.917 di kredit. Nah, saat kita sudah membuat penyusutan atau penyesuaian, sudah kita membuat penyesuaian, kita langsung masuk ke langkah yang mana kita bahas neraca saldo. Ya, neraca saldo ya kita tentukan apa kita arahkan kasnya itu bertempat di debit atau kredit ya, terus misalkan modal itu bertempat di kredit atau debit seperti ini bisa kita lihat. Dan saat kita sudah menyusun, saat kita sudah tata yang mana yang di debit mana yang kredit, terakhir kita total atau kita jumlah apakah antara debit dengan kredit itu balance. Kalau balance kita sesuai dan kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Tapi kalau misalkan belum balance, kita harus cari tahu di mana titik atau letak nggak balance-nya. Seperti itu. Nah, di sini sudah balance antara debit 18.100.000 dan kredit juga 18.100.000, artinya balance. Dan kita lanjut ke berikutnya. Langkah berikutnya itu kita ke jurnal penyesuaian. Ya, yang mana pada tanggal 31/01 ya 2025 ya, biaya perlengkapan kantor 200.000 ya di debit, perlengkapan kantor 200.000 di kredit dan seterusnya. Ya, sama seperti tadi neraca saldo. Saat kita sudah menata ya debit-debit, kredit-kredit, akhirnya itu kita harus jumlahkan antara debit dan kredit. Apakah balance atau tidak? Dan di layar ini sudah terbukti bahwa sudah balance antara debit dan kredit. Jadi udah pasti aman ya, sudah pasti aman. Lalu kita akan bahas mengenai setelahnya itu neraca lajur. Nah, neraca lajur ini panjang banget, kalian mau lihat gak? Tuh, kelihatan gak sih guys? Neraca lajur ini sangat amat panjang. Tuh, ya kan? Nah, neraca lajur itu emang panjang guys. Nah, saya Cahaya Bintang, neraca lajur per 31 Januari 2025. Nama akunnya kas, piutang, perlengkapan, hutang, dan lain-lain. Lalu tadi yang beban penyusutan atau penyesuaian itu juga kita masukkan. Yang mana kita masukkan hutang gaji, kita masukkan depresiasi perlengkapan kantor, dan juga akumulasi perlengkapan kantor. Lalu kita masukkan nih neraca saldo tadi, kita masukkan ya, yang hasilnya itu 18.100.000 balance antara keduanya. Lalu penyesuaiannya juga kita masukkan, yang hasilnya itu di 1.302.000 ya 917 kita masukkan di sini. Lalu neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di kolom neraca saldo setelah penyesuaian ini hasilnya itu kita tentukan di bagian neraca saldo dan juga penyesuaian. Di sini kita lihat kasnya 7.500.000 karena di dalam penyesuaian itu tidak ada, jadi tidak kita hitung ya. Lalu juga piutangnya juga 2.500.000 dan di sini juga ada hutang wesel. Nah, hutang wesel ini kita jumlah di neraca saldo, dia bertempat di debit 350 dan di penyesuaian 200.000 di kredit. Berarti tandanya jika debit dan kredit itu tandanya dikurang. Debit dan kredit tandanya dikurang. Ya, masuknya ke mana? Masuknya ke kredit. Masuknya ke debit. Karena awalnya itu debit. Ya. Nah, di sini hutang wesel di neraca saldo 350 dikurang di penyesuaian 200. Totalnya itu di 150. Masukkan di debit. Kenapa? Karena kita lihat aja alurnya. Kalau neracanya itu di debit dan penyesuaiannya di kredit, berarti hasilnya di debit. Nah, kalau neracanya di kredit,
dan penyesuaian ini di debit, berarti untuk jumlahnya di neraca saldo penyesuaiannya itu setelah penyesuaian itu di kredit. Nah, seperti itu aja. Jadi kita ikutin alurnya aja. Lalu di sini juga pendapatan. Oh sorry, tadi itu perlengkapan kantor guys. Tadi perlengkapan kantor 350 perlengkapan kantor ya, yang dikurang 200 150. Lalu utang wesel tetap sama 4.500.000 dan lain-lain. Ini bisa kita lihat, nanti kita akan jelasin. Lalu laba ruginya juga sama, kita jumlah antara penyesuaian dengan neraca saldo ya. Kita hitung ya, kita hitung di sini, lalu juga di neraca dan kita hitung juga seperti itu. Jadi di sini nanti kita akan tentukan di bagian kolom bawah ini total semuanya antara neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca laba rugi, dan juga neraca. Ya, di bawahnya ini nanti akan ada total apakah semuanya balance. Kalau sudah balance artinya selesai seperti itu. Nah, saat itu kita akan buat laporan keuangannya, laba ruginya. Ya, pendapatannya 10.100.000 ya. Beban perlengkapan kantor 2.700.000, beban gaji 2.900.000, beban telepon 1.000.000 ya, beban iklan 2.100.000, dan kita jumlahkan bebannya yaitu di 8.700.000. Nah, pendapatan dikurang beban. Ya, pendapatannya 10.100.000 dikurang 8.700.000, hasilnya 1.400.000. Lalu di sini juga ada laporan keuangan perubahan modal, yang mana modal awalnya 3.500.000 dan labanya itu 1.400.000 ya. Tadi hasil dari laba rugi ya, labanya itu 1.400.000. Antara modal awal 3.500.000, 1.400.000 akhirnya itu modal akhirnya itu 4.900.000. Lalu terakhir ini laporan keuangan neraca, di mana aset ada kas, piutang, perlengkapan kantor. Kasnya itu 7.500.000, piutangnya 2.150.000 ya. Lalu perlengkapannya itu ada 1.150.000 sorry, yang hasilnya di 9.800.000. Dan di liabilitas atau ekuitas ada hutang wesel 4.500.000, lalu juga ada hutang gaji 400.000, dan juga ada modal akhir 4.900.000. Totalnya di 9.800.000. Antara aset dengan liabilitas balance. Kalau sudah balance antara neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, neraca, dan juga laba rugi ya, itu semua sudah balance, akhirnya langkah-langkah penyusunan akuntansi sudah berakhir atau sudah selesai. Tetapi walaupun sudah selesai, pastinya dalam perusahaan kalau sudah masuk ke bulan berikutnya dan dia akan seperti ini lagi. Oke, lalu untuk tugas kedua yaitu membuat entry jurnal dari beberapa soal yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kami. Yaitu soal pertama, soal pencatatan pembelian barang dagang. Perusahaan ABC membeli barang dagang seharga 50 juta secara tunai. Buatlah entry jurnalnya, yaitu berarti pembelian barang dagang 50 juta dan kasnya 50 juta. Soal kedua, pencatatan penjualan barang dagang, yaitu perusahaan ABC menjual barang dagang seharga 80 juta secara kredit dengan harga pokok 60 juta. Buatlah entry jurnalnya. Lalu di sini kita jawab untuk nama akunnya piutang dagang 80 juta, penjualan 80 juta juga nah HPP-nya 60 juta, persediaannya juga 60 juta. Lalu soal ketiga mengenai pencatatan pengembalian barang. Pelanggan mengembalikan barang sebesar 10 juta karena cacat. Buatlah entry jurnalnya. Jawab return penjualan 10 juta dan piutang barang di 10 juta. Nah, nomor 4, pencatatan pembayaran hutang dagang. Perusahaan ABC membayar hutang dagang kepada pemasok sebesar 20 juta secara tunai. Buatlah entry jurnalnya, yaitu pembayaran hutang 20 juta, kasnya 20 juta.
Oke, soal nomor 5 yaitu perhitungan laba kotor. Diketahui penjualan barang sebesar 150 juta dan harga pokok penjualan 90 juta, hitunglah laba kotor. Yaitu penjualan 150 juta dikurang HPP 90 juta, hasilnya laba kotornya 60 juta. Seperti itu. Oke, seperti itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih untuk Ibu Neng Asia selaku dosen pengampu pengantar akuntansi yang sudah senantiasa memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita dan yang sudah memberikan ilmu dengan sangat amat baik, bijak dan sangat amat bagus dan bisa dipakai untuk kita pada saat kedepannya nanti saat kita bekerja. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah senantiasa memberikan saya semangat.